Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrunisa Amalia dengan NIM 12300230025 dari Prodi S1 Kebidanan semester 2, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi praktikum mata kuliah Fisika Kesehatan yang diampu oleh Ibu dosen Ima Kurniasuti, STMT. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang biomekanika. Biomekanika merupakan suatu bidang kajian ilmu dalam ergonomi yang berhubungan dengan mekanisme pergerakan tubuh dalam melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas. Menurut Franklin dan Nordin tahun 1980 mendefinisikan biomekanika sebagai berikut. Biomekanika menggunakan konsep fisika dan teknik untuk menjelaskan gerakan pada bermacam-macam bagian tubuh manusia dan gaya yang bekerja pada bagian tubuh pada aktivitas sehari-hari. Chaffin 1991 membuat istilah biomekanika kerja yang didefinisikan sebagai berikut. Biomekanika kerja adalah studi mengenai interaksi pekerja dengan peralatan, mesin, dan material sehingga pekerja dapat meningkatkan performansinya dan di sisi lain dapat meminimalkan risiko cedera kerja. Biomekanika menggunakan konsep fisika dan teknik untuk menjelaskan gerakan pada bermacam-macam bagian tubuh manusia dan gaya yang bekerja pada bagian tubuh pada aktivitas sehari-hari. Hal ini mengandung pengertian bahwa biomekanika menyangkut masalah faal tubuh, keilmuan fisika, dan perilaku manusia. Biomekanika kerja mengkaji perilaku tubuh manusia dan aspek-aspek mekanika gerakan anggota-anggota tubuhnya. Pengetahuan tentang biomekanika sangat diperlukan untuk mengetahui mekanisme terjadinya kecelakaan kerja, sehingga pendekatan yang efektif dan ilmiah dapat membantu manusia bekerja dengan aman. Contoh aplikasi dari biomekanika adalah penetapan berat beban angkatan yang direkomendasikan pada pekerjaan penanganan material secara manual, sehingga mengurangi terjadinya cedera tulang belakang bagian bawah atau lower back pain. Menurut Rebecca 2012. Jenis biomekanika. Selanjutnya di sini terdapat macam-macam biomekanika. Biomekanika diklarifikasikan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama general biomekanik. General biomekanik adalah biomekanika yang membahas hukum dan konsep dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia, baik dalam posisi diam maupun bergerak. Dalam general biomekanik sendiri meliputi dua bagian, yaitu biostatik. Biostatik adalah bagian yang hanya menganalisa tubuh pada posisi diam atau bergerak pada garis lurus dengan kecepatan seragam atau uniform. Yang kedua yaitu biodinamik. Biodinamik adalah bagian yang berkaitan dengan gambaran gerakan-gerakan tubuh tanpa mempertimbangkan gaya yang terjadi atau kinematik dan gerakan yang disebabkan gaya yang bekerja dalam tubuh atau kinetik, menurut Tayari 1997. Yang kedua di sini terdapat occupational biomekanik. Occupational biomekanik berkaitan dengan interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material, dan pelaratan di mana memiliki tujuan dalam meminimalisir keluhan atau kelelahan pada sistem kerangka otot untuk meningkatkan produktivitas kerja. Biomekanik ini kolaborasi bagian-bagian tubuh untuk menghasilkan gerak seperti tulang, jaringan penghubung, dan otot yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, di sini terdapat tulang. Tulang sebagai alat untuk meredam dan mendistribusikan gaya atau tegangan saat melakukan aktivitas kerja. Tulang yang besar dan panjang berfungsi sebagai pembanding terhadap beban. Tulang juga terikat dengan otot dan jaringan penghubung, yakni ligamen, cartilage, dan tendon. Dalam aplikasinya di biomekanik berhubung dengan kerangka manusia. Yang kedua yaitu konektif
tissue atau jaringan penghubung. Connective tissue atau jaringan penghubung meliputi 3 bagian, yaitu yang pertama cartilage. Cartilaginous adalah sambungan yang berfungsi dalam pergerakan yang relatif kecil. Contohnya yaitu sambungan tulang iga atau ribs dan pangkal tulang iga atau sternum. Cartilage sendiri memiliki bagian khusus antara vertebrata atau ruas-ruas tulang belakang, yaitu dikenal sebagai intervertebratal disc, yang terdiri dari pembungkus yang dikelilingi oleh inti atau pupill. Yang kedua yaitu ligamen. Ligamen berfungsi sebagai penghubung antar tulang dalam stabilitas sambungan atau joint stability, atau untuk membentuk bagian sambungan dan menempel pada tulang. Ligamen tersusun atas serabut yang letaknya tidak paralel. Oleh karenanya, tendon dan ligamen bersifat inelastik dan berfungsi pula untuk menahan deformasi. Yang ketiga yaitu terdapat tendon. Tendon memiliki fungsi sebagai penghubung antara tulang dan otot yang terdiri dari sekelompok serabut kolageno yang letaknya paralel dengan panjangnya tendon. Tendon bergerak dalam sekelompok jaringan serabut dalam suatu area di mana adanya gaya gesekan harus diminimalkan. Bagian dalam dari jaringan ini mengeluarkan cairan sinovial untuk pelumas, menurut Ekon Rumento 1996. Selanjutnya di sini terdapat yang ketiga yaitu otot. Otot terbentuk dari fiber atau fibra dengan ukuran panjang antara 10 sampai 40 mm dan berdiameter 0,01 sampai dengan 0,1. Dan sumber energi otot berasal dari proses aerob maupun anaerob. Yang pertama di sini anaerobik, yaitu proses perubahan ATP menjadi ADP dan energi tanpa bantuan oksigen. Glikogen yang terdapat dalam otot terpecah menjadi energi dan membentuk asam laknat. Asam laknat akan memberikan indikasi adanya kelelahan otot secara lokal karena kurangnya jumlah oksigen yang disebabkan oleh kurangnya jumlah suplai darah yang dipompa dari jantung. Contohnya, jika ada gerakan yang sifatnya tiba-tiba atau mendadak, lari jarak dekat atau sprint, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini terdapat aerobik, yaitu proses perubahan ATP menjadi ADP dan energi dengan bantuan oksigen. Asam laknat yang dihasilkan oleh kontraksi otot dioksidasi dengan cepat, sehingga beban pekerjaan yang tidak terlalu melelahkan akan dapat berlangsung cukup lama. Mekanisme penerapan biomekanika. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme penerapan biomekanika. Antara lain yaitu yang pertama olahraga. Dalam olahraga, biomekanika digunakan untuk menganalisis gerakan atlet, memperbaiki teknik, dan mencegah cedera. Misalnya, biomekanika dapat digunakan untuk mengoptimalkan teknik lompat jauh atau teknik lemparan dalam olahraga lempar. Yang kedua di sini terdapat kedokteran. Biomekanika digunakan dalam bidang kedokteran untuk merancang alat bantu medis seperti prostetis, perangkat ortopedi, dan alat bantu mobilitas. Penelitian biomekanika juga digunakan untuk memahami cedera dan kegunaan gerak pada tubuh manusia. Yang ketiga yaitu ergonomi. Dalam bidang ergonomi, biomekanika digunakan untuk merancang lingkungan kerja yang aman dan efisien bagi pekerja. Penelitian biomekanika juga digunakan untuk menganalisis postur tubuh saat duduk atau bekerja di depan komputer. Selanjutnya yang keempat yaitu rekayasa. Biomekanika digunakan dalam rekayasa untuk merancang struktur material yang kuat dan tahan terhadap beban mekanis. Contohnya adalah pengembangan material atau implan tulang atau struktur bangunan yang aman. Penerapan biomekanika dapat membantu meningkatkan kinerja manusia, mencegah cedera, dan merancang produk yang lebih efisien dan aman. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.